wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran OTK Keuangan. Siang hari ini anak-anak, walaupun kita capek, lelah, banyak energi yang sudah dikeluarkan, sambil istirahat kita tetap bisa belajar secara santai dan serius tentang keuangan atau administrasi keuangan. Dan siang hari ini kita akan mempelajari yang namanya mengenal anggaran. Adapun tujuan dari mempelajari anggaran ini adalah nantinya kalian dapat memahami apa itu anggaran. Yang kedua, kita juga boleh paham dan tahu apa pengertian anggaran menurut para ahli. Nanti banyak ya, ada siapa saja yang mengemukakan pendapatnya tentang anggaran. Yang ketiga, dari pengertian anggaran yang diutarakan oleh para ahli, kita bisa menguraikan unsur-unsur apa yang terdapat di dalam pengertian anggaran itu. Yang ketiga. Yang keempat, nanti kita akan mencoba membuat anggaran seperti apa, caranya, sistematikanya, urutannya, pos-posnya sesuai dengan syarat dari sebuah laporan yang namanya anggaran. Nah, dari laporan anggaran ini kita bisa melihat bahwa anggaran ini bentuknya seperti apa dan menggunakan metode apa di dalam penyusunannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, belum. Baik, kita mulai menjawab pertanyaan pertama. Dari tujuan kita mempelajari anggaran adalah apa arti dari anggaran itu sendiri. Saya ingin tahu pendapat kalian ya, pendapatnya sendiri ya, bukan menurut buku, bukan menurut HP, bukan menurut teman. Kira-kira anggaran itu apa? Siapa dulu? Nah, coba Mas ini dulu. Yang kata Mas siapa namanya? Nafis, coba menurut Nafis anggaran itu apa? Anggaran adalah rencana keuangan, Pak. Memperkirakan pengeluaran dan pemasukan. Rencana keuangan Yang memperkirakan pemasukan. yang memperkirakan pemasukan dan pengeluaran. Baik, berarti ada berapa unsur di dalamnya? Ada rencana itu berupa rencana keuangan, ada pemasukan, ada pengeluaran. Berarti terkandung di dalamnya 4 unsur menurut Nafis. Oke, yang lain siapa? Mas Rangga. Ini kok mirip ya maksudnya kakak beradik atau gimana? Tapi beda bapak ya. Coba Mas Rangga. Anggaran adalah rencana keuangan dan alokasi. Anggaran adalah rencana keuangan dan Alokasi. alokasi. Cuma gitu. Gak ada kepanjangannya. Alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya. Berhenti, gak ada lagi kepanjangannya. Ya, nggak apa-apa ya, udah betul. Rencana keuangan sama dengan Nafis. Jadi unsurnya ada yang direncanakan. Rencana apa? Rencana yang bersifat keuangan. Kemudian yang berbeda dari pendapat Nafis, Rangga berpendapat unsur yang ketiga adanya alokasi. Apa sih itu alokasi? Penempatan, pendistribusian. Dalam hal anggaran berarti penggunaan untuk apa, untuk apa, untuk apa, pembiayaan untuk apa, untuk apa, untuk apa. Itu namanya alokasi. Alokasi apa? Sumber daya, khususnya sumber daya keuangan secara mikro. Kalau kita bicara makro berarti sumber daya ekonomi. Kita kan masih bicara anggaran secara sederhana. Nanti kalau kita bicara anggaran negara, wah lebih luas lagi. Secara makro, anggaran negara untuk apa saja? Banyak sekali ya. Tapi sepertinya belum sampai ke situ.
saatnya kita membicarakan anggaran negara. Sementara kita bicara anggaran sederhana saja. Dua ya, ada pendapat yang berbeda antara Rangga dan Nafis. Ada unsur yang sama, ada unsur yang berbeda. Siapa lagi? Baik, siapa itu namanya? Mbak Norma. Sepertinya saya pernah lihat ini. Rumahnya bener ya kalau nggak salah. Oh ya bener ke utara itu ya. Sama makam sebelah mananya? Oh masih jauh ya. Saya pernah ketemu di makam ya. Baik Mbak Norma, coba menurut Mbak Norma apa pengertian anggaran? Sejumlah uang, unsur yang pertama ada. Terus? Untuk memfasilitasi. Ini janjinya sama dengan Rangga. Alokasi, ini kan sama saja memfasilitasi. Untuk apa? Untuk apa Norma? Mencapai tujuan organisasi. Nah ini yang perlu dikembangkan. Tujuannya apa? Nah untuk mencapai tujuan itu perlu anggaran. Baik, tiga ya. Ada unsur yang sama, ada unsur yang berbeda. Satu lagi siapa? Silakan Mbak siapa ini? Vidya. Mbak Vidya. Vidya YouTube atau Vidya TikTok? Oh Vidya. Silakan pendapatnya tentang anggaran seperti apa? Rencana tertulis yang rencana tertulis menurut Pak Dodi. Ya. Anggaran adalah rencana tertulis. Jadi harus ditulis ya? Iya. Ya boleh lesan ya? Enggak. Iya. Lesan boleh, tapi sebaiknya ditulis. Karena masalah keuangan adalah masalah yang sangat sensitif ya. Di mata hukum lesan sudah sah, tapi tertulis lebih sah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqdur. Apabila di antara kamu terjadi transaksi jual beli, utang piutang, gaji, tidak meninggal, faktur catatlah. Penting ya. Karena nanti kalau tidak dicatat pasti bermasalah. Walaupun benar orang bisa kalah kalau tidak punya catatan. Salah bisa menang kalau punya catatan. Itu pentingnya catatan. Jadi benar kalau anggaran adalah rencana tertulis Untuk kegiatan suatu organisasi yang mencakup dalam waktu 1 tahun. Yang mencakup dalam waktu 1 tahun. Biasanya ya, biasanya 1 tahun. Tapi untuk kegiatan tertentu kan nggak mesti 1 tahun. Ada kegiatan yang sifatnya harian, peringatan hari besar Islam, hanya hari itu tuh. Rencananya mungkin sebulan sebelumnya, tapi pemakaiannya hari itu. Tidak harus tunggu 1 tahun. Ada sih yang melakukan setelah 1 tahun, terlambat laporan seperti itu. Nah pendapatnya Vidya ada yang mirip dengan Norma. Untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan tertentu, kan mirip ya. Baik, dari 4 pendapat tadi menurut Nafis, Rangga, Norma, Vidya, ternyata ada kesimpulan yang sama bahwa anggaran adalah sebuah rencana. Sama dengan rencana yang lain, rencana kegiatan, cuma bedanya sifatnya finansial. Dihitung dengan unit moneter, satuannya uang. Kalau orang mau buat pakaian kan punya rencana ya, namanya pola. Mau bikin bangunan punya rencana, namanya maket atau replika. Nah ini mau bikin acara, butuh dana, butuh rencana, namanya anggaran. Anggaran bisa ditulis, bisa tidak, tapi sebaiknya ditulis agar jelas, detail, alokasinya, penggunaannya untuk apa sesuai dengan tujuan organisasi. Baik, sampai di sini tujuan pertama kita selesai, yaitu memahami apa yang dimaksud dengan anggaran. Satu ya.
Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita mencoba memasuki tujuan yang kedua adalah mengetahui atau memahami pendapat para ahli, orang-orang yang sudah teruji kebenaran ilmunya dengan menggunakan sistematis keilmuan sehingga bisa dipelajari, dapat dibuktikan tentang anggaran. Saya merangkum mendapatkan banyak masukan dari kalian kemarin, bermacam-macam pengertian anggaran menurut para ahli. Ada menurut Ayudin Tias, menurut Dedi, banyak sekali. Itu sudah saya buatkan dalam tabel, ada 20 pengertian anggaran. Sudah saya share di grup, silakan dipelajari dulu, dibaca-baca dulu. Boleh semuanya, boleh langsung fokus pada satu pengertian saja menurut siapa. Gitu ya. Oh masih jalan ini. Dan nanti tak edit. Gampang kok ngedit. Kasihan capek tangannya pegel. Saya lihat udah gini. 15 menit.